Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya Abu Fikri kembali tampil dalam sebuah video mengisahkan tentang himbauan kepada kita berdasarkan kasih sayang di hati saya kepada kita semuanya, supaya kita mencoba untuk bangkit dan bangun daripada kubur diri kita, yaitu tubuh, di tengah malam. Kita biasakan untuk bangun jam 2 atau jam setengah 3, mandi, lalu berwudu, kemudian melangkahkan kaki kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berdialog, bercengkrama, berdiskusi, menyatakan harapan hati, hasrat, cita-cita dan keinginan kita bagi diri, keluarga dan kaum kerabat semua. Itu pada hakikatnya tahajud. Kemudian di sini nanti saya akan memvideokan juga ya pola menghafal saya, yaitu menghafal kitab Quran pada usia yang sudah lanjut, usia di 57 tahun. Ya, ada kesulitan memang, tapi hasrat yang kuat menjadikan kesulitan itu berkurang, bahkan hampir tidak ada. Oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua, mohon kita memanfaatkan momen-momen ini, karena ini tidak akan lama, hidup ini tidak akan lama, momen ini tidak akan selalu ada. Oleh karena itu mari kita manfaatkan ya. Oh iya, saya lupa untuk menyampaikan pesan bagi kita. Jangan sampai video ini tidak bermanfaat. Bahwasanya di dalam kitab Quran itu Allah menjelaskan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Az-Zumar ayat 42. Insya Allah semua kita memahaminya. Firman Allah itu berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hauni mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu ila ajal musamma inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah menggenggam roh orang yang sudah mati dan menggenggam roh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Jadi roh orang mati dan orang tidur itu sama posisinya. Makanya dikatakan inan naumu ikhwanul maut. Sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi semestinya di saat semua orang tidur, semua orang mati dan semua orang tenggelam di dalam tubuhnya, katakanlah terkubur, hendaknya kita bangkit pada waktu itu. Kita bangun, kita mandi dan berwudu, kita berjalan dan melangkah menuju Allah di dalam sholat, berdiskusi, berdialog, menyampaikan hasrat diri, kemauan hati, cita-cita. Nah itu semestinya. Ini gambaran ini harus kita ciptakan mulai dari sekarang, bukan nanti, sekarang. Kita belajar untuk bangkit dari kubur itu di saat orang-orang belum bangkit. Kita belajar untuk hidup di dalam hidup itu di saat orang masih mati. Kenapa sedemikian? Tidak banyak yang menyadari bahwasanya pada hakikatnya tubuh itu adalah kuburan. Kubuh itu bumi. Tubuh itu bumi, di dalamnya terkandung angin, air, tanah, dan api. Di situ kita tenggelam. Mestinya ya kita jangan sampai lama lah tenggelam di dalam kubur itu. Apalagi kalau itu ada Allah memanggil, Rasul memanggil untuk kepentingan kita. Kita tidak bangun. Suatu hal yang sangat disesalkan sebenarnya. Kenapa sedemikian? Sampai-sampai Allah dan Rasul melalui muazin menyampaikan bahwa as-salatu khairu minan naum. Salat itu, bertemu dengan Allah itu, berdialog dengan Allah dalam salat itu, menyampaikan hasrat diri pada salat, di dalam salat bersama Allah, jauh lebih baik daripada kita tidur, daripada kita mati, daripada kita tenggelam dalam tubuh. Jauh lebih baik. Kata-kata itu kan basa-basi, saudaraku.
Dia memberikan gambaran cerdas kepada kita bahwa sebelum kita mati, kita latihan mati. Sebelum kita bangkit, kita latihan bangkit. Nah, kebangkitan yang indah dan baik itu adalah kebangkitan seketika kita berjalan menuju Allah bersama kesucian diri kita, bersama kemantapan hati kita ingin bertemu dengan Dia di dalam sholat. Nah, itu semestinya. Itu kita rintis sekarang. Supaya nanti seketika sampai saatnya di mana memang kita harus mati. Memang kita harus terkubur dan dikubur. Kita bisa bangkit kembali dari kubur itu menuju Allah. Tidak tenggelam di dalam kubur. Tidak mesti ditanya oleh mungkar nangkir dengan berbagai macam pertanyaan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kenapa? Pada hakikatnya kita sudah datang kepada Allah sebelum datang. Kita sudah bangkit kepada Allah sebelum bangkit. Dan kita sudah berdialog dengan Allah sebelum kita berdialog. Itulah hakikat daripada sholat itu. Itulah hakikat daripada bangun malam itu. Itulah hakikat daripada semua usaha kita pada hari ini. Di dalam melatih diri menuju Allah di dalam sholat tahajud. Ditambah lagi dengan bahasa saya tadi itu menghafal kitab Quran. Untuk usia 57 tahun menghafal itu tidaklah mudah. Tapi hasrat kita itu menjadikan dia mudah. Keinginan itu menjadikan dia mudah. Untuk menjelaskan kepada kita linuri min ayatina, akan kuperlihatkan kepada mereka tanda-tandaku, tanda-tanda kekuasaanku seketika mereka memperhatikan apa yang aku baca, apa yang aku sebut, apa yang aku tuliskan pada kitab Quran itu, kata Allah, melalui semua para penulis, melalui semua para penyalin daripada kitab itu sendiri di zaman sahabat hingga hari ini. Oleh karena itu sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu ini dan mengabaikan momen ini. Sesungguhnya Allah akan mempertanyakan umur kita ini. Berapa lamanya, untuk apa kita pakai, dan manfaatnya kemana. Itu akan dipertanyakan semuanya. Maka rugi saudaraku jika itu tidak kita manfaatkan. Nah itu. Baiklah kita masuk saja kepada hafalan. Memang tidak akan semuanya saya videokan karena terlalu panjang masanya. Nanti ada setelah kita ngapal baru kita makan-makan atau minum. Sebelum ngapal tidak boleh kita makan-makan minum karena mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi perasaan, ketajaman hati di saat mengapal. Oke, ya kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Walillahi masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alan nasi shuhada wa yakunu rasulullah 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasulu mimman yanqalib 'ala aqibai. In kanat lakabirah illa lazina hadallahu wa mallahu kana wa ma kana Allahu liyudi'a imanahum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad naro taqalluba wajhaka qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i wala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha wa wali wajhaka satral masjidil haram wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satrah. Innal ladzina atainahumul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'maluna. Wala in ataital ladzina utul kitabah bikulli ayatim matabi'in qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din wala in tabata ahwa'ahu ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi
izallah minas solimin. Itu aja dulu saudaraku apa yang bisa saya tayangkan dalam video ini, semoga bermanfaat. Mari kita beralih kepada acara yang lain. Demikian itu tadi bentuk dan cara saya di dalam menghafal kitab Quran. Ya, kita bangun jam 2 sampai setengah 3 lah malam, mandi, kemudian sholat tahajud atau bertakarub ilallah istilah saya tadi, untuk menyatakan semua rasa diri, untuk menyampaikan semua serat dan untuk harapan ke depan tentang diri, keluarga dan masyarakat umum. Setelah itu saya melaksanakan menghafal kitab Quran ya dalam usia 57 tahun. Namun saya optimis bahwa ini bermanfaat bagi saya, keluarga dan masyarakat nantinya. Itu sekedar adegan, sekedar kisah dan gambar contoh, tidak untuk ria, tidak, tapi hanya sekedar untuk kenang-kenangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.